Hai, sewaktu kecil gue amat sangat menantikan hari libur. Hari dimana gue bisa main, tidur, menonton film kartun sepuasnya yang ditayangkan TV nasional. Yang bisa gue ingat pada saat itu, gue lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dikarenakan teman lingkungan rumah pun lebih menghabiskan waktu di rumah untuk nonton film kartun gitu. Mulai dari nonton Doraemon, SpongeBob, Naruto, Bleach, Yu-Gi-Oh, One Piece, banyak lagi lah pokoknya. Ketika masa itu gue masih SD sekitar berumur 7 atau 8 tahun, gue paling ingat itu adalah masa-masa paling menyenangkan dalam hidup gue. Dan masa-masa itu berakhir ketika gue pindah rumah. Ya, gue bingung mau ngomong apa lagi, tapi selamat datang di playlist One Piece channel gue. Pokoknya One Piece adalah anime terbaik. Gue bingung kenapa orang ngerokok selalu ditutupin gitu. Hai, nama gue Fajar. Karena kita ngomongin One Piece, jadi kita santai aja. One Piece itu adalah cerita yang udah bertahan selama 25 tahun, Pak. Yang dibuat oleh mangaka Eiichiro Oda yang berasal dari Jepang. Dari gue belum lahir pun One Piece itu udah ada, Pak. Pokoknya cerita itu udah dimulai dari 25 tahun yang lalu. Seperti gue bilang tadi, masa-masa itu berakhir ketika gue pindah rumah. Gue gak lagi ngikutin kartun-kartun yang ada di TV, tapi gue ganti jadi main PS sama main ke warnet gitu. Dan itu hampir setiap hari, Pak. Skip beberapa tahun kemudian, ketika itu gue main ke rumah abang gue. Dan ketika itu abang gue lagi nonton One Piece, Pak. Dari situ kita orang nonton bareng, dan pokoknya gue ngikutin One Piece tuh mulai dari situ, Pak. Jadi gini, Bang, lo nonton One Piece tuh dari kapan? Dan menurut lo isi cerita One Piece tuh gimana sih? Gue tuh nonton One Piece itu udah dari SD. Itu dulu nontonnya masih di TV. Nah, di TV itu kan biasanya masih kepotong-potong juga tuh kan. Dia kepotong-potong dari iklan, tapi filmnya tetap jalan. Terus iklannya selesai, Taunya udah di mana gitu kan? Taunya udah di mana ya kan. Terus juga dulu dubbingnya masih dubbing Indo ya kan. Nggak sinkron sama. Sinkron ya. Sempet hilang tuh semenjak ada yang tsunami waktu itu di Jepang kan. Ada bencana di Jepang, hilang tiba-tiba di TV. Mau coba lagi nih, nyari lagi kan, nyari-nyari. Kok kayak pengen tahu lagi nih ya kan, One Piece ceritanya lebih dalam gitu. Pengen coba nonton lagi dari awal, karena dulu juga di TV juga kan kadang kelewat nonton satu episode, jadi kayak bolong-bolong gitu ceritanya. Kalau One Piece itu menurut gua emang dia dari sang kreator sama apa sih namanya, cerita yang dibuatnya itu emang bagus juga sih. Salah satu anime yang menurut gua masterpiece lah. Di situ dia bawa unsur politik, kayak kekejaman, terus penindasan segala macam yang ada di dunia dibawa semua masuk ke dalam anime itu. Jadi kayak lebih kompleks aja gitu. Sama dari pembawaan karakter buildingnya dari awal episode 1 sampai sekarang udah episode 1000-an itu kelihatan banget lah building tiap karakternya, pembangunan tiap karakternya, development karakter lah lebih tepatnya. Oh iya, waktu itu kan kalau nggak salah gue awal nontonnya lagi kan pas gue main kesini kan. Hanya jadi nonton bareng lagi kan, nggak cuma One Piece doang kan kita. Iya benar. Ya emang awal mulanya dari One Piece itu sih. Menurut tuh tentang Boruto gimana, Bang? Wah, kalau tentang Boruto sih nggak komen ya. Soalnya gue nonton One Piece tuh dari umur 8 tahun, Pak. Dari One Piece gue memiliki ketertarikan untuk gambar-gambar gitu, Pak. Pokoknya gambar anime apapun itu. Pokoknya gue ngikutin lagi itu dari umur 10 sampai 12 tahun. Gue lupa detailnya, dan gue selalu menantikan chapter manga ataupun animenya yang rilis tiap minggunya. Pokoknya kerennya itu ya, gue udah ngikutin selama 10 sampai 12 tahun itu, Pak. Pokoknya menemani gue dari dulu sampai sekarang lah. Buat kalian yang ngikutin One Piece atau enggak, pokoknya cerita One Piece ini sangat familiar di semua anime. Gue ngasih tau aja, buat kalian yang ngikutin One Piece nih ya, One Piece itu berangkat dari premis yang biasa banget, Pak. Seorang anak remaja yang berpetualang ke lautan menjadi bajak laut untuk mencari harta karun legendaris, yaitu One Piece. Walaupun premisnya itu biasa aja, tapi kalau kalian perdalam cerita One Piece itu ceritanya dalam banget, Pak. Singkat cerita, harta karun itu ditemukan pertama kali oleh Raja Bajak Laut Goldie Roger yang ditemukan di Pulau Locktail. Apa bentuk harta karunnya, berapa jumlahnya, kenapa disembunyikan oleh angkatan laut selama 800 tahun, itu pun gak diketahui, Pak, bahkan sampai sekarang.
Tapi bagi para pembaca itu nggak membuat mereka marah, protes. Karena sang mangaka itu sangat jenius, Pak. Oda Sensei sang mangaka selalu menyajikan kisah-kisah dan cerita yang amat sangat menarik, Pak. Sampai kita para pembaca pun sampai lupa gitu akan esensi dari cerita One Piece itu sendiri. Nama main karakter dari cerita One Piece ini adalah Luffy. Luffy sang protagonis merupakan bajak laut yang baik. Tapi apakah semua bajak laut itu baik? Enggak, Pak. Malahan bagi kita para pembaca, pihak dari Marine lah yang merupakan antagonis dari cerita One Piece ini sendiri. Tapi nggak semuanya gitu, Pak. Di cerita One Piece, tokoh yang berkepribadian baik berada di pihak yang jahat, dan tokoh yang berkepribadian jahat berada di pihak yang baik. Itu semuanya biasa, Pak, di cerita One Piece. Nggak cuman itu, konflik dan isu sosial pun lengkap banget, Pak, di cerita One Piece. Contoh yang paling mudah untuk dijabarkan dalam cerita One Piece itu sendiri adalah tentang rasisme, Pak. Agak berat nih, Pak. Di One Piece itu nggak cuma ngebahas tentang warna kulit aja, tapi lebih dalam dari itu. Contohnya adalah tentang cerita Fisher Tiger. Di dalam cerita, Fisher Tiger digambarkan sebagai manusia ikan yang dianggap pahlawan karena membebaskan seluruh budak Mario Joa tanpa memandang lo itu jahat, baik, ras, dan suku lo apa. Jadi seluruh budak itu dibebasin, Pak, sama si Fisher Tiger tanpa pandang bulu. Maka itu dia dianggap pahlawan. Saat sudah bebas pun dia memutuskan untuk membentuk bajak lautnya sendiri. Dikala dalam perjalanan dia bertemu seorang anak perempuan kecil yang bernama Koala. Koala merupakan salah satu korban perbudakan yang dilakukan oleh sesama manusia, Pak. Tiger bersikap baik bukan hanya pada rasnya, Pak, tapi pada ras lain juga. Padahal jelas, anak kecil yang bernama Koala ini merupakan ras manusia, ras yang selama ini memperbudak Tiger, Pak. Singkat cerita, Tiger menghantarkan anak tersebut ke pulau tempat dia berasal. Tetapi ia malah dijebak oleh orang-orang yang ada di desa tersebut. Dia harus mendapatkan luka tembak di banyak bagian tubuhnya. Saat itu di kru bajak lautnya Tiger tidak ada seorang pun yang memiliki golongan darah yang sama seperti Tiger. Tapi mereka memiliki opsi untuk menggunakan darah manusia. Saat inilah Tiger menangis. Kenapa ia menangis? Karena situasi yang dialaminya membuat ia mau tidak mau mengakui bahwa ia sendiri masih memiliki dendam dan kebencian kepada ras manusia. Ia tidak sudi bahwa tubuhnya harus hidup dengan dialiri darah manusia. Ia tidak sudi hidup oleh bantuan manusia. Hal itu pun terjadi pada Tiger, seseorang yang berusaha untuk menyingkirkan rasa kebencian dan diskriminasi kepada rasnya. Padahal ia pun masih menyimpan rasa kebencian yang dalam kepada manusia. Ini membuat kita semua sadar, Pak. Kayak ini membuat sebuah putaran kebencian yang sampai kapanpun gak akan pernah ada putusnya, Pak. Ya, pokoknya ini adalah cerita yang benar-benar terjadi, Pak, di dunia kita. Dan pada akhirnya, Tiger harus mati oleh luka yang diberikan oleh ras yang selama ini memperbudaknya, Pak. Kita bisa lihat prediksi-prediksi liar yang ada di YouTube dan kita selalu salah, Pak. Oda selalu bisa matahin prediksi kita dengan hal yang lebih wah dari banyak prediksi liar yang kita pikirin. Gue nggak ngitungin lagi udah berapa kali gue rewatch One Piece sampai saat ini. Dan setiap gue nonton gue selalu takjub, Pak. Takjub banget. Kadang gue berpikir gitu, Pak. Gue berharap gue bisa ngerubah cerita One Piece ini, Pak. Ada beberapa karakter yang gue nggak pengen mati. Salah satunya adalah Ace. Soal Ace ya nanti bisa dibahas di lain waktu lah. Tapi apa daya gue, daya kalian? Kita cuman bisa mengikuti chapter demi chapter. Ya kita cuman bisa menunggu dan menunggu aja sih. Ini bukan satu-satunya video gue yang ngebahas tentang One Piece, Pak. Masih banyak lagi. Masih banyak yang bisa gue bahas tentang One Piece, Pak. Karena bagi gue pribadi, One Piece ini banyak ngerangkum segala aspek yang ada di kehidupan nyata kita. Dan gue malah bingung gitu, Pak. Kok ada sih orang yang gak ngikutin atau bahkan gak suka sama One Piece? Ri, kamu nonton One Piece gak? Enggak. Kenapa gak nonton? Karena nggak tertarik. Maksud kamu jelek ceritanya? Enggak jelek sih, cuman nggak tertarik. Terus kamu nontonnya apa? Lebih ke Boruto sih. Ya pokoknya jangan mati dulu, Pak, sebelum tahu One Piece itu apa itu Klande, apa yang disembunyikan sama pemerintahan dunia selama abad kekosongan, dan yang jelas jangan mati dulu, Pak, sebelum One Piece itu tamat. Pokoknya One Piece adalah anime terbaik. Like kalau suka, nama gue Fajar, sekian dan terima kasih. Cut! この世の全てを手に入れた男、海賊王ゴールド・ロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を海へ駆り立てた。
俺の財宝か？欲しけりゃくれてやる。探せ。この世の全てをそこに置いてきた。